Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'adah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin al-ulama al-ajilla wa bil khusus Buya Yahya dan Syekh Abdus Somad dan semua hadirin hadirat, para masyayikh, para kiai, para bunyai, para asatidzah dan mungkin banyak dari habaib yang muda-muda, para santri, wali santri, semua yang saya muliakan. Hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam acara Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah Batang. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat membutuhkan kepada siraman-siraman rohani, penyemangatan spiritual untuk amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, agar kita bertambah ibadah dan jauh dari maksiat, mukhalafah kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Semoga acara ini benar-benar bisa bermanfaat, berkesan kepada umat Islam, khususnya di daerah sini dan yang yang menonton atau yang melihat acara sekarang ini. Allahumma amin. Ini adalah acara mauludan dan mahalul qiyamnya sampun. Tere. Bacaan maulidnya sudah. Ya, nanti harus ada bacaan maulid ya, walaupun sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir dan termulia, dan beliau dilahirkan di punjernya atau perut namanya surah, di udernya dunia ya, di paling tengahnya dunia. Ini sudah menunjukkan beliau merupakan manusia pilihan, memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat, memimpin manusia di dunia sampai di akhirat. Beliau dilahirkan di Makkah, di Bani Hashim, di kaum Quraisy. Dan Quraisy ini adalah keturunan daripada Ibrahim alaihissalam, dari putranya yang bernama Ismail Nabi alaihissalam. Dan subhanallah, ini nasab yang mulia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah Ismail
tidak ada nabi di Makkah atau di Hijaz, akan tetapi nasab beliau, nasab Ismail alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terjaga daripada minyas sifah, tarakus sifah hafada musibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Ini adalah merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemuliaan satu orang, kemuliaan bangsa, kemuliaan kabilah, kemuliaan komunitas dan seterusnya itu adalah harus didasarkan kepada takwa Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk takwa Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga diri daripada perzinaan atau sifah. Inilah keistimewaan bangsa Arab. Bangsa Arab itu bodoh dari satu sisi, urusan sains atau urusan ilmu umum atau ilmu sinaat, kurang open dalam urusan sinaat. Akan tetapi mereka diberi keistimewaan, yaitu karam fid diyafah, mereka dermawan atau bahkan sampai jor-joran ing dalem menjamu tamu. Mereka sering nyembelih. Memang andalan orang Arab karena enggak ada pertanian dan enggak ada yang lain, apalagi di bedui-bedui itu, di pedesaan atau di oro-oro itu enggak ada apa-apa. Adanya ya kambing, kalau ada tamu disembelihkan kambing. Bahkan kalau orangnya itu orang yang ashabil ibil, nyembelihnya ya ba'ir dan seterusnya. Ya akhirnya ya masak tamunya masak habis kalau makan unta kan. Nah, tentu melebar artinya ke tetangga-tetangga, keluarga semuanya akan ikut menikmati. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan yang lebih utama lagi, mereka enggak ada satu bangsa yang bisa menjaga nasab kayak bangsa Arab. Ini saya pernah belajar di Abuya dulu, kalau enggak salah kitab Hayatus Sahabah, Abuya Said Muhammad Ali Al-Maliki ngajar kitab Hayatus Sahabah. Di sana ada dialog atau perkataan, atau saya mutola'ah, saya lupa, yaitu perkataan salah satu dari pemimpin Persia. Menanya, siapa ini yang mau menyerang kita? Yang menyerang kita ini orang Arab. Mereka adalah jajahan kita. Mereka adalah orang-orang kita, orang fakir-fakir, orang melarat-melarat, kok bisa menyerang kita? Tapi mereka memang punya keistimewaan urusan karomu diafa dan urusan hifzul ansab dan urusan hifzul zimmah atau zimami,
menjaga persahabatan, menjaga kokobilahan. Artinya kalau ada teman atau satu kabilah, saudara, satu marga dianiaya, maka yang lainnya akan bergerak untuk membela mereka, membela yang teraniaya, menolong yang teraniaya itu. Ini diakui oleh raja atau salah satu pembesar dari orang Persia. Bapak-bapak, saudara sekalian, jadi bukan berarti di Arab nggak ada zina, ada zina itu. Tapi anak zina di Arab itu zaman jahiliyah tidak tidak nasab kepada kepada zani, tidak dinisbahkan, tidak dinasabkan kepada zani. Ya, ibn fulan gitu aja. Bahkan kadang-kadang dinisbahkan kepada ibunya, memang secara syar'i nasabnya kepada ibu. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ada dua, Ubay bin Salul. Yani Ubay itu kayak bapaknya, Salul itu ibunya. Jadi alhasil diragukan gitu nasabnya ya. Bapak-bapak saudara sekalian, secara mungkin alhasil dia ibunya itu dicatutkan karena memang dia yang jelas nasab kepada ibu. Ke Ubay ini masih diragukan begitu, kayak begitu. Jadi artinya enggak kenapa kok masih disebut Salul padahal Salul itu ibu. Iya, karena memang ada masalah keraguan itu. Allah alam bissawab. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi bangsa Arab itu bangsa yang sangat menjaga nasab, walaupun di sana ada perzinaan dan seterusnya, akan tetapi tidak sampai anak zina itu punya nasab yang mantap gitu. Mesti ada tambahan-tambahan yang bisa membuat keraguan di masyarakat. Jadi itulah bukan berarti nggak ada perzinahan, ada, cuman ya begitulah, tidak seperti kita, bangsa kita kadang-kadang malah sekarang ini anak zina atau anak itu perselingkuhan itu sekarang oleh negara kita dinisbahkan, dinasabkan kepada pezaninya ya. Nah ini mulai dari Mahfud MD itu kalau nggak salah, karena supaya menafakoi gitu. Ya masalahnya kenapa kalau di hukum syariat itu tidak nasab kepada zani? Masalahnya kita enggak ngiktibar, enggak menganggap mulia, tidak ada kemuliaan sama sekali dengan maizina. Sperma yang pakai zina itu enggak ada iktibarnya. Nah, jadi bukan berarti kita anak zina enggak perlu dinafkahi dan seterusnya. Enggak. Bahkan di kitab-kitab fikih ada istilah luqata atau lakit. Di Islam dulu anak zina, anak hasil zina itu tetap ada yang menafkahi lah. Kalau sahibul firas atau ayah
yang mungkin bukan ayah sebetulnya, itu mungkin nggak mau ngopeni, ya nanti negara Islam yang akan menafkahi. Walhasil ada wakaf alal lukoto, wakaf untuk anak-anak yang yang nggak jelas orang tuanya, itu ada di Islam, dijaga. Nggak seperti kita kadang ada istilah aborsi ya. Pembuangan, dibuang di kali dan ini. Kita dulu di Mekah sering dapat cerita, ada dari kita yang berzina kemudian dimakan, naudzubillah, kemudian anaknya dibuang di dekat WC Masjidil Haram. Itu orang-orang perempuan takruni, hitam-hitam itu, bengok-bengok, Jawa khabith. Orang Jawa jelek, jahat, anaknya dibuang. Bapak-bapak sekalian, nggak tanggung jawab. Nah, ya tanggung jawab ya ibunya. Nanti ibunya kan ada yang menolong, ada yang bersedekah kalau memang tidak mampu. Nah, itulah kita tetap bersedekah, kita harus menghormat kemanusiaan seseorang, walaupun dari anak zina, itu tetap tanggung jawab kita semuanya untuk mendidik. Nah, itulah pentingnya pendidikan, hebatnya pendidikan. Jadi sebagian pemikiran atau sebagian falasifah itu mengatakan akhlak seseorang itu tidak bisa berubah. Akhlak seseorang itu enggak bisa berubah. Watak seseorang itu kalau sudah wataknya pelit, wataknya jerih, takut dan seterusnya. Tapi ini oleh kita, seperti ulama kita seperti Imam Ghazali dan lain-lain, oleh sufiah itu, dan dikuatkan oleh guru saya Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya watak itu bisa berubah. Alhamdulillah, inilah pentingnya pendidikan. Walaupun kita anaknya orang biasa, anaknya orang bodoh, tapi dengan pendidikan bisa menjadi alim, bisa menjadi pintar. Dan itu urusan pendidikan atau ilmu ya. Akhlak pun bisa berubah. Inilah kalau memang murabbi, kemarin tuh hari guru ya. Kalau memang guru kita ini benar-benar guru, benar-benar ikhlas, benar-benar istiqomah, inilah yang akan merubah kita dari jahiliyah, dari sifat hiqat, dari sifat hasad, dari bukhl, dari juben, dari sifat-sifat buruk, watak-watak buruk menjadi watak-watak yang mulia. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini mesti guru yang tadi yang bisa merubah kita. Ini biasanya memang dari sononya, ini wataknya memang sudah baik sekali, sudah watak mulia-mulia. Inilah insya Allah yang kita yakini akan bisa merubah kita. Allahumma amin. Makanya kita harus mencari guru-guru seperti itu. Sebagaimana insya Allah saya yakin seperti Buya Yahya ini juga mendapat anugerah dari Allah SWT, belajar di Dalwa, belajar di Dalwa kepada Habib Hasan. Alhamdulillah. Saya juga temannya Habib Hasan, pernah belajar di Abu Said Muhammad Alawi 3 bulan sebelum saya ke Mekah. Ini teman
dengan Habib Hasan. Ada daurah gitu, baca Sahih Muslim, Manhal Latif, dan lain-lainnya, Zubdatul Itqan dan lain-lainnya. 3 bulan di Malang, di rumahnya mertuanya Abuya dulu, disewakan satu rumah gitu, saya teman beliau. Belajarnya hanya hari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu kalau nggak salah. Kemis sama Jumat Prai. Wallahualam, saya kalau lupa seperti itu. Kita pulang, kadang saya mampir ke Jember, ke Pasuruan, ke alumni Al-Anwar Sarang. Bapak-bapak saudara sekalian, beliau orangnya sabar, santun, Hasan Baharun ya, pendidik yang ulung, yang sabar sekali, halim, sobur, mustaqim. Itulah yang mencetak karakter seperti Buya Yahya, Masya Allah. Jadi sekarang gerakan-gerakan pembatal nasab atau apa itu ya, gerakan-gerakan PKI ala baru, ini adalah sangat berbahaya. Mari kita tunjukkan profil-profil habaib yang benar-benar istiqomah, kita tunjukkan hasil-hasil didikan mereka seperti Buya Yahya ini. Dan saya sendiri insya Allah, walaupun saya putranya Mbah Mun dan seterusnya, tapi saya juga banyak dapat ilmu, dapat tarbiyah, pendidikan untuk meninggalkan sifat juben, bukhel dan seterusnya tadi, meninggalkan watak-watak yang kurang baik. Ini dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ada Al-Maliki. Alhamdulillah. Bapak-bapak saudara sekalian, setelah dari Dalwa, Buya Yahya ke Hadramaut, ke Ahqaf, ke Jamiatul Ahqaf. Bapak-bapak ini adalah nurun ala nur. Beliau mendapatkan 2 cahaya, dan kemudian dengan berkahnya 2 cahaya ini beliau bisa mempunyai pondok pesantren Al-Bahjah yang punya cabang berapa? 100-an lebih mungkin, termasuk ini Batang ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, karena gurunya adalah habaib, sadah, asyraf, ini adalah yang dapat pendidikan dari mana-mana, dari aba'uhum, aslafuhum. Adapun fenomena ada sebagian habaib sekarang begini, ini saya kira awarid insya Allah, ya mungkin karena kurang pendidikan dan karena kerusakan zaman, kurang halal dan apanya lah, Allah alam shawab, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dari habaib, khususnya Habib Hasan Baharun dan habaib di Mekah Mukarramah, di Hadramaut, yang saya tahu mereka berakhlak karimah yang tinggi, mereka punya adab ihtiram dan seterusnya. Walaupun kalau kita nggak paham atau nggak menyelami mereka, itu mungkin kita yang orang Jawa ini mungkin merasa mereka ada takaburnya dan seterusnya. Ya, itu adalah kita husnudzon, mereka bukan hakikatnya takabur, hanya pengen menunjukkan kita ini harus mengakui syarah mereka saja, bukan takabur. Bapak-bapak sekalian, mereka tahaddus bin nikmah lah bahasanya. Insya Allah yang kita husnudzon begitu. Dan kalau
asal mereka, abah mereka jelas begitulah. Enggak sampai ada niat takabur. Adapun yang baru-baru ini ya enggak tahu kita serahkan kepada Allah SWT. Itu awarit atau apa sesuatu yang tidak normal lah ya. Semoga mereka mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah intisar di antara mereka bahwa mereka kalau masih muda itu begitu. Kalau masih muda memang ada yang nakal, tapi nanti kalau tua atau mau mati mereka bisa kembali, bisa husnul khatimah dengan gampangnya. Bahkan ada di daerah saya itu, di daerah Jepara itu ada yang mudanya Syiah. Dia ikut Iran dulu itu ada. Dan sampai misu-misu kepada Abu Bakar Umar. Tapi anaknya ada yang bernama Abu Bakar atau Umar. Itu dia benci dengan itu, anak-anaknya itu. Diganti dengan nama apa gitu. Tapi ketika mau mati dia manggilnya itu Umar, Abu Bakar. Ya, ini kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi saya ulangi lagi, keistimewaan Arab itu adalah karam, wa hifdzul hurma atau az-zimmah, dan hifdzul ansab. Dan khosois daripada aslafnya Rasulullah atau aba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka lam ya'budus sonam, lam ya'budul ausan. Mereka tidak nyembah berhala, walaupun ikut acara tradisi, acara seremonial lah, acara kebangsaan mereka. Hanya ikut rame-rame, tapi tidak sampai menyembah kepada berhala. Ya mereka punya kesalahan, tapi ma'dzur lah, karena mereka tidak punya kitab suci. Litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Kamu Muhammad saya utus ini supaya kamu indar. Kamu saya beri Quran ini supaya kamu indar kepada kaum yang ma'undira abahum, yang mbah-mbahnya, bapak-bapaknya tidak pernah diindar. Karena maklum nggak punya kitab suci dan juga nggak ada nabi diutus di Mekah. Tapi khosais dari aba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah lam ya'budus sonam. Adapun Nabi Ibrahim yang bapaknya nyembah berhala, itu ada yang bilang itu bukan bapak tapi paman, Azar ya. Ada yang bilang itu ya nyembah berhalanya, hakikatnya enggak nyembah juga, penjual berhala. Menjual berhala, membuat berhala, menjual, tapi tidak menyembah. Ada yang bilang ya mungkin menjual atau menyembahnya itu setelah melahirkan Ibrahim. Ketika dia nyandang membawa Nur Muhammad SAW di sulbinya itu tidak akan bisa menyembah berhala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ajaran dari masyayikh kita, ajaran dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitabnya. Dan bapak-bapak saudara sekalian, kita ini memang orang Jawa ini, ulama Jawa ini berkahnya daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mempunyai guru namanya kalau nggak salah Utsman Ad-Dimyati.
Syekh Utsman Ad-Dimyati, ini orang Mesir. Dia asalnya ulama Azhar, beliau ulama Azhar, kemudian dia ngimpi, dia nanam pohon besar sekali di Makkatul Mukarramah. Cabangnya sampai ke atrofid dunia, cabangnya adalah sampai ke pinggir-pinggir dunia. Akhirnya mungkin tanya sama syekhnya atau apanya, akhirnya dia takwilannya hasil takwilan impen itu, yaitu dia ngajar di Makkatul Mukarramah. Akhirnya dia sudah niat mukim di Mekah deh, punya sawah, punya hadaik, punya kebun-kebun banyak di Mesir. Akhirnya semuanya dijual untuk sangu ke Makkatul Mukarramah. Sampai di Mekah dia ketemu penjual fawwal, penjual full, bernama Zaini Dahlan atau Dahlan. Anaknya ini pinter cerita, pinter hikayat, cerita macam-macam. Orang banyak kagum dengan anak ini, banyak yang membeli full ini, kacang full, gorengan atau godokan, karena anaknya ini. Beliau kagum dengan anak ini yang masih belia tapi apalannya hebat. Akhirnya ngomong sama bapaknya Fawwal ini, Dahlan atau Zaini saya lupa, Dahlan, anak ini ikut saya ya, tak ajari, tak didik ya ilmu agama. Wah, saya nanti jualnya enggak laku ini. Saya laku ini gara-gara anak saya ini pinter cerita. Ya sudah, kamu saya tanggung hidup saya juga. Akhirnya Ahmad Zaini Dahlan dididik dengan Syekh Utsman Ad-Dimyati, akhirnya menjadi alim allamah, mufti Syafi'iyah fil Baladil Haram. Nah, inilah akhirnya Ahmad Zaini Dahlan punya murid Kiai Nawawi Banten, punya murid Kiai Said Bakri Sato, yang mempunyai murid Kiai Mahfud, yang mempunyai murid Kiai Hashim Asy'ari dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi, dan Abuya Said Muhammad Ali Al-Maliki ini juga ibunya dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama dengan insyaallah sama dengan Said Ahmad Zaini Dahlan. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi barakatul habaib, barakatul sadatil asyraf, barakatul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah akhirnya kita, entah kita ini benar nasab Wali Songo ini, entah benar nasab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, walhasil kita ini adalah didikan mereka, didikan dari as-sadah, al-Baghdadiyun, dan Abu Yazid Muhammad Alawi ini kalau dari ayahnya adalah keturunan Adarisah Al-Hasani yang ada di Maroko, yang mempunyai negara terakhir di Libya yang digulingkan oleh Muammar al-Gaddafi. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, dulu Abuya sebelum ke Azhar itu universitasnya di Libya. Tapi setelah ada kudeta, akhirnya pindah ke Al-Azhar. Alhamdulillah, ini adalah kita ini berkahnya daripada As-Sada Al-Ashraf, dan saya kira Syekh Abdus Somad juga di Riau juga
ada hubungan dengan As-Sadatul Ashraf, dan beliau termasuk pecinta daripada habaib. Ini kita dikumpulkan di sini adalah insya Allah memperjuangkan Islam ala tariqatis sunnah wal jamaah, ala tariqatil habaib. Ini saya teringat dengan Mbah Maimun ya, pidato-pidatonya yang akhir itu sering menyitir nadzomannya Habib Abdullah bin Al-Haddad, ahlu baitil mustafat turihum amanul ardifat dakiri syubihu bil anjumiz zuri misrama qad ja'a fis sunani. Jadi memang habaib atau as-sadatul ashraf ini memang digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dunia, untuk menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kira penuh dengan fitnah, penuh dengan musibah, penuh dengan godaan pancaroba. Dan inilah ujian yang terakhir kita sekarang di Indonesia ini adalah gerakan-gerakan seperti itu. Marilah kita waspadai. Mari, di sini ada baru berdiri namanya Ahibah ya. Baru berdiri gerakan Ahibah. Insya Allah menjaga kepada para habaib yang ada di Pekalongan dan pengajian-pengajian yang ada di sekitar Pekalongan dan Batang ini. Allahumma amin, sehingga kita aman. Penjagaannya jangan hanya penjagaan lahiriah saja, tapi juga harus pakai wiridan-wiridan, ya. Wiridan-wiridan itu diniati jaga diri. Khususnya Al-Quranul Karim itu juga bisa diniati untuk penjagaan diri dari godaan-godaan setan, dari serangan-serangan, semuanya almar'u ala semua amal itu harus dengan niat, tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya kita ini dijaga dengan membaca wirdul latif, menjaga wirdul nawawi dan seterusnya, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga untuk dirinya, menjaga keluarganya, menjaga kepada komunitasnya, menjaga daerahnya, insya Allah juga semuanya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting niat situ. Saya nggak bisa seperti Ustadz Abdul Somad, saya ini kenalannya orang-orang fuqara ya. Walhasil saya juga ikut bersedekah, menghimbau bersedekah sebisanya. Kalau orang kaya ya memang seharusnya seperti yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, yalah harus banyak-banyak sedekah, dan sedekah ini adalah sesuatu, kalau sedekah itu, maafnya kalau saya agak beda, sedekah itu untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin. Amil itu sebetulnya amil untuk zakat. Amil itu enggak boleh, amil sedekah itu enggak ada. Amil harus amil zakat. Jadi Basnas itu mestinya ngopeni zakat aja, bukan sedekah. Itu pendapat yang saya ketahui di kitab-kitab. Kalau seperti ini seperti membuat pesantren atau madrasah itu insya Allah infak fi sabi, namanya infak fi sabilillah. Orang-orang yang
infak fisabilillah, menginfakkan hartanya untuk dirinya sendiri nggak apa-apa, tapi benar-benar mujahidin fisabilillah. Nah, sekarang mujahid fisabilillah dengan perang kayaknya sudah dilarang oleh negara-negara modern. Tapi mereka melakukan memerangi Islam ya. Ini yang jadi masalah. Kalau kita membela Islam dikatakan teroris, tapi mereka sendiri yang melakukan peperangan kepada umat Islam. Inna lillahi wa inna, di sini masalah susah atau masalah yang sulit ini ya, urusannya orang-orang politikus saja atau orang-orang mujahidin aja, kita enggak ikut-ikut. Walhasil ini pembangunan pondok pesantren ini adalah sangat penting. Madrasah diniyah itu sangat penting untuk ihya'ul Islam, ihya' ulumil Islam. Ini harus kita perjuangkan. Kita ikut menyumbang, itu namanya infak fisabilillah. Inilah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi kalau sedekah kepada fakir miskin itu tadi ar-rajul kullu rajulin tahta dhilli sadaqatihi, di bawah sedekahnya akan menghiupi. Tapi kalau ini infak fisabilillah, ini luar biasa, apalagi jihad ya, apalagi melakukan jihad sendiri. Ini adalah merupakan keutamaan yang luar biasa, dan semoga kita diberi niat oleh Allah SWT, Syekh Buya Yahya dan Syekh Abdul Somad dan saya sendiri semoga ikut. Kita diberi niat ihya'ul Islam, ihya'ul wasatiyah fil Islam, ihya'u ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat penting. Kristenisasi di mana-mana besar, Wahabi juga besar. Walaupun sekarang secara di medsos atau di mana itu kurang memang ya, karena kitanya lagi banyak-banyak dalil, alhamdulillah. Nah, akhirnya mereka berkurang. Mereka sudah lemah sekali, tapi mereka uangnya masih banyak dan pendidikannya melebihi kita jauh sekali. Pesantren-pesantren banyak, darul tahfidnya banyak. Kita harus bersaing dengan mereka urusan ini. Umat ini loh, masa depan ini yang kita. Kalau sekarang pendekar saja masih banyak, alhamdulillah. Tapi besok gimana? Masa depan ini, ini kepentingan kita fisabilillah ini. Jadi juga bukan berarti kita musuhnya hanya Salafi Wahabi saja, bukan. Tapi juga kristenisasi, ateisme dan seterusnya, dan pemikiran-pemikiran modern sendiri, maafnya, itu adalah akhirnya mendukung kepada kekuatan orang-orang kafir, mengakui kepada kebenaran agama mereka, pluralisme dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya kalau sudah modern atau kaya, kalau enggak hati-hati bisa punya asisten penasihat pro Yahudi ya. Karena punya tambang, akhirnya punya ini, naudzubillah dari orang kafir. Inilah fitnah yang besar. Mari kita jaga as-siqatu bin nafsi,
At-tawakkul 'ala Allah. Tawakkul Allah itu ya siqa binafsi atau siqa binafsi, pede dengan diri kita itu ya tawakal 'ala Allah. Jangan sampai kita isti'anah bin nasara. Jangan sampai kita isti'anah bil yahud. Jangan main-main. Ini akhirnya kita punya program, punya apa, diawasi mereka, diarahkan mereka, dikomando oleh mereka. Na'udzubillah min. Nah, bagaimana kita ini bisa satu hati, yang pinter agama, yang pinter umum, yang pinter teknologi, bisa satu hati memperkuat Islam. Kalau bisa ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oh, kurang dikit ya. Rasulullah SAW tadi dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah. Tapi di Mekahnya sudah kuat apa itu wasaniyahnya. Wasaniyah ini sudah kuat. Wasaniyah ini bikin pelet, bikin apa ya? Bikin fanatik ini, setan memang. Nah, jadi kalau berhala belum dihilangkan, ini masih ada potensi untuk merusak, untuk orang fanatik kepada dolal, kepada syirik, kufur dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah dengan ilham dari Allah itu hijrah ke Madinah. Mau dibunuh bahkan Rasulullah. Setelah hijrah ke Madinah, tibanya orang Mekah juga pengen nyerang Kanjeng Nabi, perang Badr itu. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan malaikatnya, sahabat-sahabat yang nggak punya senjata mutakhir, nggak punya senjata kuat, hanya begini saja diteruskan sama malaikat ya. Akhirnya orang kafir banyak yang terbunuh, banyak yang tertawan dan seterusnya. Nah, kemudian terjadi mereka pengen balas dendam di perang Uhud. Akhirnya Rasulullah SAW selamat di perang Uhud. Mereka dendam lagi, pengen mateni. Kalau perang Uhud itu pengen mateni Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Kemudian mereka gagal. Kemudian mereka dendam lagi, pengen menghancurkan seluruh sahabat, yaitu perang Ahzab. Alhamdulillah Allah menurunkan angin, mereka tunggang langgang dari sekitar Madinah. Alhamdulillah. Inilah perjuangan Rasulullah SAW yang akhirnya Rasulullah dengan politiknya yang jeniusnya melakukan umroh. Umroh kok enggak pakai senjata, hanya senjata musafir saja. Ini akhirnya mereka mau membunuh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak. Mereka ditangkap, tidak dibunuh orang yang mau membunuh Rasulullah dan sahabat itu. Akhirnya terjadi Sulh Hudaybiyah. Inilah mereka enggak kuat. Rasulullah sudah tahu watak-wataknya, mereka enggak akan kuat. Api-apian damai itu enggak kuat. Akhirnya terjadi Banu Bakar menyerang Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah ini khulafa Rasulullah SAW. Kelompok yang baik dengan Rasulullah, walaupun banyak orang kafirnya juga. Tapi Bani Khuza'ah ini sudah baik dengan Bani Hashim atau Bani Muttalib sudah lama, zaman jahiliyah. Akhirnya Rasulullah, ada tadi hifdzul zimam ya, orang Arab itu karena menjaga zimah itu, karena ini Bani Khuza'ah dipateni banyak oleh Bani Bakar, diserang oleh Bani Bakar. Rasulullah ini hukum adat Arab ini kita berhak menyerang kepada Quraisy atau kufar Mekah. Karena Bani Bakar ini khulafanya Quraisy, khulafanya orang-orang yang ada di Mekah, kafir-kafir Mekah. Akhirnya Rasulullah
melakukan penyerangan Fathu Makkah. Tapi lucu, Rasulullah melakukan Fathu Makkah itu tidak mau menghancurkan Mekah. Rasulullahnya ara-araan, ada yang disuruh oncor-oncor kayak waktu di Arafat gitu, bikin mereka tak ketakutan, ara-araan. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam dan seterusnya. Walaupun terjadi pembunuhan di daerah Khondamah atau apa itu dari Khalid bin Walid dan seterusnya, itu mungkin kesalahpahaman. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi itulah hebatnya, jeniusnya Rasulullah SAW memakai tradisi Arab yang baik, dibuat untuk menyerang, tapi menyerangnya penuh dengan rahmat, penuh dengan taktik yang sampai tidak ada nyawa yang sampai tidak ada mengorbankan nyawa. Itulah mungkin puncaknya Rasulullah SAW. Fathu Makkah ini memang ini yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, menguasai Makkah. Akhirnya disyukuri dengan menghilangkan berhala-berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram. Alhamdulillah, yang ada 360 berhala itu, termasuk ada gambar-gambar itu dan seterusnya yang ada di Ka'bah, itu di dalam Ka'bah. Semoga kita menceritakan kisah Rasulullah SAW, kita akan mendapat inspirasi, mendapat mendapatkan hidayah agar kita di sini insyaallah izul Islam al muslimin ala tariqil madzahibil arba'ah ala tariqatis sunnah wal jamaah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga kekurangan dan apanya saya minta maaf. Nanti diteruskan oleh Buya Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.